Dan tempat saya persilakan. Oke. Halo adik-adik semua, apa kabar? Boleh dihidupin speakernya? Abimanyu, Satria, Denisha, Ami. Ami mana nih? Halo. Nah, Kak Agung udah ada di sini nih. Kak Utami juga udah. Oke, sambil nunggu yang lain join, kayaknya kemarin lebih banyak deh yang join ya. Sambil nunggu yang lain join, tolong diisi absen ya, adik-adik sekalian. Diisi absen. Oke. Ini kenapa nggak ada yang nyaut ini? Halo? Iya, Kak. Nah, gitu dong. Akhirnya ada yang nyaut. Akhirnya ada yang nyaut ini anak-anak SMP SMA. Ayo dong, sudah isi absen. Yang nyaut tadi siapa ya? Denisa ya? Sudah, Kak. Oh, sudah. Abimanyu, Satria? Saya cek deh. Nathan, sudah isi absen? Ini lagi ngisi. Oh, lagi ngisi. Oke. Raka, Cakra, Satria, Tristan? Lagi ngisi. Lagi ngisi. Oh, oke. Thank you. Udah dijawab. Oke. Gimana? Ini Kakak Sasta sama Kak Agung perlu memperkenalkan diri lagi atau kita langsung lanjut? Duar atau krik 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 gitu kali ya kakaknya ngomong ya. Nggak ada yang nyaut nih. Halo. Halo. Lanjut aja, Kak. Oh, masih buat absen ya? Asik, Abimanyu udah nongol. Thank you banget, Abi. Thank you, big thanks, big thanks. Two thumbs up. Yes. Oke, yang lain nongol dong. Oke, Raka Cakra udah nongol juga. Thank you banget. Yang lain dong, kakak pengen lihat wajahnya. Wih, ini pertemuan kedua. Pertemuan kedua kita ya. Oke, tapi topiknya beda kali ini. Yes, Nathan. Hai, Nathan. Yeay, akhirnya nongol. Iya, Abimanyu menghilang. Yang lain. Come on. Let me see your face, guys. Nah, tuh Kak Agungnya sudah share ini nih. Sudah share materi hari ini. Sorry. Ada yang minggu lalu nggak ikut nggak? Ada yang minggu lalu nggak ikut? Nathan nggak ikut ya? Iya. Oh, oke. Siapa lagi selain Nathan yang tidak ikut minggu lalu? Raka Cakra ikutkah? Ikut. Ikut. Oke, right. Yang lain? Kita pakai bahasa Inggris biar lebih keren, saudara-saudara. Aduh, adik-adik SMP SMA ini mentang-mentang jam tidur siang ini kayaknya ya. Di sana masih jam 2 ya. Di Bali sudah jam 3. Jadi Kakak Sasta, Kak Agung, sama Kak Utami itu yang kalian bisa lihat di layar itu kita di Bali. Oh, Tristan. Oke, tidak ikut kemarin. Kayaknya saya harus memperkenalkan Kak Agung dulu nih. Kak Agung, saya ambil waktunya dikit ya. Ya. Oke. Soalnya ada newcomer Kak Agung. Oke, wait. Oke, Kak Agung, saya mau share. Kak Agung bisa close dulu. Nah, oke, thank you. Oke, terima kasih sekali yang udah ngidupin screen-nya. Kakak mau ngenalin sekilas aja ya untuk beberapa yang baru join. Oke. Nah, jadi kelas online hari ini itu topiknya machine learning, kayak tadi yang udah di-share sama Kak Agung. Kemudian rundown acaranya seperti biasa, kita mulai dari jam 2, versi di luar Bali ya, karena di Bali udah jam 3. Kemudian nanti kita closing di jam 3.30.
Nanti selama Kak Agung sharing materi, kalau misalnya ada yang mau nanya, tolong raise hand atau nanti chat di kolom chat, ketik di kolom chat, takutnya kelupaan atau gimana ya. Nah, ini nama kakak, jadi panggil aja Kak Sasta, sekilas info aja, kakak lulus, kakak kuliahnya di Bali aja, nggak kemana-mana. Terus kemudian kakak itu dosen di STIMIK-STIKOM Indonesia. Nah, ini yang Kak Agung. Jadi nama lengkap beliau Anak Agung Gede Bagus Ariana. MT itu gelar ya. Jadi beliau itu jago banget di bidang artificial intelligence, basis data sama software engine. Nah, biodatanya Kak Agung yang ini nih. Oke, Kak Agung itu pinter, SMA 1 Denpasar, kelas percepatan 2 tahun tamat. Wih, ngeri, 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 ngeri. Oke. Oke, ya udah. Kalau gitu, Kakak mau lihat wajah kalian lagi dong, please. Ini dong, lihat wajahnya lagi. Oke, asik. Hafi udah ngeliatin wajahnya nih sekarang. Yang lain, yang lain. Nah, Raka Chandra, yang lain dong. 2 orang. Abi, di manakah dirimu? Ami nggak ikut kayak hari ini ya? Cek-cek namanya nggak ada nih. Tristan, hilang lagi. Ansel, Denisha, Carol, kacamatamu Carol. Tristan, udah nongol, jangan hilang lagi. Yes, hai Tristan. Halo. Halo, salam kenal. Karel, kemarin pakai kacamata tuh Karel. Oh, Ansel nggak bisa nyalain video karena sinyalnya jelek. Oke, so sorry Ansel. Ya udah, Ami kayaknya nggak ada nih, Kak Agung yang kemarin rajin nanya. Ami, Val itu siapakah? Bukan Kak Hasan kan? Ya udah deh kalau gitu Kak, nggak ada yang mau ngidupin videonya. Saya serahkan sama Kak Agung. Silakan Kak Agung. Adik-adik silakan menyimak ya. Ingat di chat, di kolom chat kalau ada yang kurang paham, takutnya nanti pas Kak Agung udah jelasin lama, baru keinget, habis itu lupa pertanyaannya. Silakan Kak Agung, terima kasih banyak. Lanjut Kak. Iya, makasih banyak Kak Sasta. Siang semua, ketemu lagi. Oke ya, langsung aja. Jadi flashback yang pertemuan sebelumnya itu tentang AI ya, Artificial Intelligence. Jadi kita hari ini rencananya memperdalam sedikit, kita masuk ke machine learning. Tapi sebelum mulai kakak mau liatin video ini dulu. Nah, habis video ini coba nanti salah satu bisa ngasih insight lah ceritanya apa cerita dari video ini. Oke, jadi ini eksperimen namanya pigeon sama banana. Jadi ada burung merpati sama ada buah pisang. Kak Agung layarnya belum kelihatan Kak. Kelihatan ya? Oh ya, iya Kak, kelihatan. Apakah ada suara Kak Agung? Oh, memang enggak isi suara. Oh ya, oke. Oke ya. Jadi merpati sama pisang. Nah, seperti ini. Ditaruh di sebuah box. Kemudian oke, burungnya ngelihat ada box kecil, kemudian kita lihat apa yang dilakukan. Dan selesai. Burungnya kok pinter banget, Kak? Iya. Jadi kalau dari video tadi itu ada yang mau
ngasih pendapat nggak? Jadi kalau minggu lalu kan kita sudah bahas kecerdasan buatan. Nah, salah satu definisi cerdas, ada yang masih ingat nggak? Yang minggu lalu kakak bilang? Ada 2. Pokoknya definisi cerdas itu ada 2. Ayo. Kalau malu-malu boleh di chat, nggak apa-apa. Tapi kalau mau langsung, langsung aja. Mic-nya di-on-kan. Learner dan problem solver. Oke, good. Tadi siapa ya jawab? Saya juga nggak lihat namanya. Oke, Denis, Kak. Anissa? Denis. Oh, Denis, Denisa. Kak. Oh, Deniska. Oke, terima kasih Denis. Bagus sekali. Jadi dari video ini kita bisa lihat si burung merpati ini dia mempelajari, kemudian dia melakukan problem solving untuk dapetin pisang biar bisa makan kayak gitu. Jadi burung ini kita bisa definisikan memiliki kecerdasan kayak gitu. Jadi definisi cerdas itu kalau di AI Kakak rangkum itu yang pertama adalah memiliki kemampuan untuk belajar, kemudian memiliki kemampuan untuk problem solving. Nah, sekarang kita masuk ke machine learning. Sebenarnya definisi terlalu abstrak ya, mungkin buat teman-teman di sini. Tapi poinnya adalah kata-kata kunci yang ada di sini. Jadi di sini ada experience, kemudian ada task, kemudian ada performa measure. Jadi selama 1 jam ke depan kita akan bahas 3 hal ini, yaitu yang pertama ada experience, kemudian ada task, kita minta sistem itu ngapain berdasarkan experience-nya dia. Jadi kita latih dia berdasarkan experience-experience, pengalaman-pengalaman kayak gitu. Kemudian kita ukur performanya, seperti itu. Oke, Kakak langsung ke ini punyanya Microsoft. Jadi Microsoft ngeluarin machine learning algorithm cheat sheet gitu. Kenapa dibilang cheat sheet? Karena sekarang gini pertanyaannya, untuk memahami skup luas dari machine learning atau sistem yang mampu belajar seperti itu, ini adalah umumnya ya, secara global. Jadi teman-teman, keep in mind seperti itu, pertama kita mau ngapain. Nah, beberapa task yang bisa dikerjakan oleh machine learning, itu misalnya mengekstrak informasi dari teks. Kemudian memprediksi kategori, kemudian bisa juga melakukan prediksi dari 2 kategori aja, ada yang lebih dari 2, kemudian melakukan klasifikasi image atau gambar, kemudian melakukan unusual occurrence, kemudian bisa juga predict value dan discover structure. Nah, dari sini machine learning itu sebenarnya sebuah konsep umum ya, bahwa sistem itu mampu belajar. Nah, sekarang belajarnya mau seperti apa? Ini ada cheat sheet-nya nih, ini ada rangkuman kalau misalnya adik-adik suatu saat ingin memperdalam yang namanya machine learning, path-nya sudah jelas. Seperti itu. Scoop-scoop-nya sudah jelas. Scoop-scoop-nya seperti ini, ada text analysis, ada multicast classification, kemudian ada image classification, dan lain-lain. Nah, nanti kita akan coba praktek image classification setelah ini. Jadi ini kenapa Kakak liatin ini dulu, kok kesannya kok ruwet sekali di awal, terlalu banyak nih kayaknya, metodenya banyak segala macam. Tujuannya gini, biar adik-adik kebayang dulu bahwa posisi machine learning itu di mana. Machine learning itulah sebuah konsep bahwa sistem bisa kita, ajak belajar kayak gitu. Nah, belajar untuk ngapain? Kira-kira skupnya seperti ini. Landsmark-nya seperti ini. Jadi ini dulu kita cermati, nanti baru kita pilah-pilah lebih sederhana. Oke, kalau misalnya konsep ini terlalu luas buat adik-adik, nanti Kakak coba simpelkan. Yang jelas, minggu lalu kita sudah sempat bahas, kita coba lagi ya. Oke, nanti selain machine learning, jadi akan ketemu istilah deep learning. Pembedanya di mana? Pembedanya adalah di sini saja sih. Di bagian feature extraction-nya, menggunakan machine learning itu masih dilakukan dengan bantuan manusia untuk menentukan, fitur
fitur tuh ciri ya, ekstrak ciri dari inputannya nanti akan seperti apa. Sedangkan kalau di deep learning, itu sudah menjadi satu kesatuan dilakukan oleh mesin. Jadi kalau nanti kita bahas yang namanya deep learning itu jauh lebih advance lagi daripada machine learning. Tapi untuk saat ini kita ngobrolinnya machine learning dulu. Oke, ini masih ingat tentu teman-teman, ini slide yang minggu lalu. Jadi kalau tadi itu landscape kita ngapain, nah sekarang machine learning-nya kita bagi menjadi 3 aja, lebih sederhana. Tapi kadang-kadang dibagi 2 sih, unsupervised sama supervised learning. Sama yang terakhir itu ada reinforcement learning. Nah, yang namanya unsupervised itu kan tidak diawasi. Jadi ibarat mesin itu kita suruh dia belajar secara otodidak kayak gitu. Sedangkan kalau supervised learning itu ibarat analoginya seperti mesin itu didampingin sama guru atau teacher untuk ngajarin si mesin ini melakukan sesuatu sehingga nanti mesinnya menjadi pinter kayak gitu. Itu kira-kira kurang lebih untuk supervised sama unsupervised learning. Sedangkan untuk reinforcement learning itu sistemnya diajarin untuk mengenali lingkungannya dia, kemudian dia belajar sendiri dari lingkungannya itu dia harus ngapain. Contoh yang terdekat untuk reinforcement learning tentu aja adalah game AI. Jadi apapun game, misalnya kalau teman-teman main sama bot gitu ya, main game gitu misalnya, itu sudah pasti menggunakan reinforcement learning karena dia sendiri yang belajar loh. Misalnya kalau musuhnya terdesak atau tahu musuhnya darahnya sedikit, itu dikeluarin skill-nya segala macam. Nah, itu termasuk di game AI. Tapi untuk sekarang kita coba ciutkan dulu, coba kita pahami dulu yang unsupervised sama supervised learning. Oke, kita mulai dengan supervised learning. Jadi kalau sudah ngomongin machine learning, itu adalah sebuah konsep. Kemudian tadi Kakak sudah liatin gambaran landscape dari yang namanya hutan belantaranya machine learning gitu ya. Sebanyak itu ada metode, itu kalau mau dipelajari satu-satu waktunya pasti akan sangat-sangat lama. Bisa bisa tahunan ya, seperti itu tergantung dari risetnya nanti. Itu biasanya yang beberapa itu di-handle oleh memang, anak-anak yang sudah kuliah maupun yang sudah lanjut kuliah, misalnya ke S2 untuk menjadi peneliti. Nah, itu adalah landscape-nya. Kemudian Kakak sederhanakan tadi, kalau dari segi hal yang dilakukan kelihatan banyak, kita ciutkan menjadi 2 dulu ya, supervised learning sama unsupervised learning. Jadi supervised itu yang diawasi, sedangkan unsupervised itu yang tidak diawasi. Diawasi itu kayak bagaimana sih? Nah, diawasi itu yang seperti ini. Jadi pasti menggunakan label data. Label data itu maksudnya data yang memiliki label. Label itu maksudnya gini. Ini adalah data kotak, kemudian di lingkaran, ini segitiga, dan ini adalah heksagon atau segi 6. Nah, kemudian mesin mengeluarkan model dari hasil belajarnya dia untuk mengenali yang mana kotak, yang mana circle, yang mana triangle, dan yang mana heksagon. Jadi dari mempelajari ini, dia mengeluarkan model, modelnya ini dites dulu, kemudian melakukan prediksi. Jadi adik-adik, yang kita sebut dengan machine learning itu tahapannya, yang pertama pasti ada input. Yang kedua tadi itu mesinnya melakukan feature extraction atau ekstraksi ciri. Atau feature. Kemudian habis itu selesai pasti generate model. Setelah generate model, barulah sistem melakukan prediksi seperti itu. Nah, itu yang supervised learning. Artinya sistem belajar dengan diawasi kayak gitu. Nah, sampai sana dulu kira-kira ada yang mau nanya enggak? Silahkan. Kakak tahu nih pasti agak bingung ya, ini ngapain sih, ini ngapain. Nah, tapi nanti pelan-pelan akan terjawab. Kita akan masuk nanti ke ini ya, praktek sedikit. Sarap adik-adik belum
nanti ketika praktek baru mungkin lebih kebayang. Untuk saat ini, teorinya dulu sedikit. Oke, kita bedah lagi. Nah, kita coba. Supervised learning itu membedakan antara ini, cat. Kemudian dia melakukan pembelajaran terhadap semua ciri dari kucing. Oke, dari tadi Kakak terus ngomongin ciri aja, cirinya tuh bisa apa sih kayak gitu? Misalnya kita kucing atau cat ya, lebih singkat bahasa Inggris, oke. Oke, ada yang bisa bantu Kakak nggak? Kira-kira ciri dari kucing itu apa? Dari tadi kan ngomongnya terus ekstraksi ciri aja. Sebenarnya cirinya kucing itu apa? Cirinya kucing bisa ngomong meong. Oke, jadi ciri kucing dari suara pertama. Jadi kalau dia keluar suara meong, itu kucing pasti. Jadi kalau malam-malam adik-adik tiba-tiba ada suara di luar, terus nanya, itu kucing bukan? Nah, begitu ada yang jawab, iya gitu. Jadi itu pasti bukan kucing ya gitu. Masa iya kucingnya jawab iya kayak gitu. Oke, selain dari ciri suara, yang lain mungkin Abimanyu, apa lagi ciri dari kucing atau cat? Udah ada di chat Kak itu. Telinganya Oh, segitiga. telinga segitiga. Oke, Terus good. itu apa? Kumis. Ada kumisnya. Telinga segitiga kita bisa sebut itu ciri bentuk. Yang ketiga, ayo. Apa lagi yang bisa menjadi ciri dari sesuatu? Mempunyai cakal. Oke, punya cakar. Cakar itu masuk kategori, oke kita tulis saja ya. Dia punya cakar. Itu mungkin masuk bentuk juga. Good. Cakar iya, bentuk telinga iya, punya kumis, terus mengeluarkan suara. Apa lagi cirinya? Ikan. Ya? Deniska? Suka makan ikan. Oke, suka makan ikan. Oke, suka makan ikan. Kakak tulis aja ya. Nah, kira-kira mesin kalau ngelihat suara itu kan cepat ya. Kok melihat suara, mendengar suara meong gitu, oh ini ketahuan. Terus kalau melihat bentuk telinga segitiga, oh ini kucing. Terus ada cakarnya. Kemudian dari tingkah laku, ya ini seperti jawabannya Deniska. Ciri dari tingkah laku juga bisa dilihat, yaitu suka makan ikan. Jadi ada ciri suara, ada ciri bentuk, ada ciri tingkah laku. Ada lagi ciri yang belum kesebut nih. Kira-kira apa? Ayo. Yang kira-kira mesin itu akan gampang juga. Ini kayaknya lebih gampang sih mesin untuk membaca. Wajah. Wajahnya kucing, oke, good. Wajah itu termasuk kategori bentuk juga. Jadi kakak tulis saja wajah kucingnya. Mungkin bulat, kemudian ada mata dua, hidungnya segitiga kebalik kayak gitu. Lagi. Yang kakak maksud belum terjawab nih. Ada lagi satu Moncong. ciri. Ya? Moncongnya. Oke, moncong juga masuk bentuk wajah ya. Good, Raka. Moncong. Udah Oke. visual, audio, perilaku. Nah, terus apa lagi Kak yang kurang dong? Iya, Indra. visualnya baru bentuk loh. Sama Indra. cakar. Sama bentuk wajah. Ya, Indra. Indra. Ini nggak apa-apa. Ayo. Spesies, apa? Kak. Spesies. Oke, spesies itu susah juga sih mesin membaca itu sebuah spesies apa gitu. Ini maksudnya suaranya sudah. Mesin kan bisa masang sensor untuk nangkap suara. Mesin juga masang sensor yang bisa menangkap bentuk. Sama masang sensor untuk menangkap perilakunya dia. Ada lagi satu nih, ciri yang lumayan simpel sih. Ayo. Bentuk tubuhnya. Bentuk sudah. Oh. Makhluk hidup Oke, atau bentuk bukan wajah Kak? udah, bentuk tubuh. Silakan. Ada satu yang belum. Yang Makhluk termasuk hidup atau bukan Kak? Gitu Kak. Warnanya. ya? Warna. Iya, oke, good Raka. Warna ya. Warna. Jadi kalau warna itu kan cepet dilihat sama sensor. Sensor kita bilang webcam lah atau CCTV gitu nanti. Jadinya kalau pakai suara itu kan ditangkapnya pakai mic. Kalau lewat sensor
CCTV atau webcam, nah yang paling simpel tuh dilihat bentuknya dulu, kemudian warna. Jadi ada ciri bentuk, ciri warna, ciri suara. Nah ada lagi, oke kita selain kucing ya, selain cat, kita pakai contoh yang lain. Coba kakak ambil contoh buah salak. Ayo. Nah, seperti ini kurang lebih. Ayo bantu kakak, kira-kira salak ini kalau diekstrak cirinya, kita bisa ambil ciri apa aja? Silakan. Warna coklat. Good. Ciri warna yang pertama yaitu coklat. Yang kedua, Bentuk. Tekstur. Tekstur. siapa jawab tekstur? Karel sama Raka. Benar, tekstur. Jadi tekstur adalah ciri yang spesial juga yang bisa diambil. Suara apakah mungkin? Enggak lah ya, karena salak kan buah. Jadi ciri suara itu nggak mungkin diekstrak. Kecuali buahnya buah jadi-jadian kayak gitu. Jadi, Rasanya manis-manis. oke rasa. Kalau kita ngomong rasa ini agak susah. Karena sensor yang ada di mesin untuk mengecap rasa itu masih belum sebagus indera punyanya kita. Kayak gitu. Jadi kalau sensor untuk melihat sama untuk merasakan tekstur itu memungkinkan di mesin. Tekstur juga bisa dilihat dari bentuk dan warnanya. Jadi kelihatan teksturnya kasar atau kayak gimana kayak gitu dari warnanya. Tapi kalau rasa itu belum sampai sana sepertinya karena sensor untuk mengecapnya itu masih lumayan risetnya sampai sekarang. Itu susah. Nah, itu ciptaan Tuhan yang agak susah ditiru. Yang kalau mata itu sudah computer vision, minggu lalu kita sempat singgung sedikit. Nah, jadi ekstraksi ciri di sini yang umum itu adalah warna, bentuk, tekstur. Kayak gitu. Itu adalah contoh-contoh ekstraksi ciri. Jadi goal sebelum nanti misalnya teman-teman mendalami machine learning, seperti yang kakak bilang berkali-kali, itu adalah feature extraction atau ekstraksi cirinya. Kayak gitu. Nah, ke depan, kalau zaman dulu kita ngajarin nanti robot kita ajarin untuk ngerjain PR matematika kita gitu misalnya itu sangat memungkinkan loh ya kita punya asisten jadi dia berpengalaman untuk ngerjain soal-soal kayak gitu jadi dia terbiasa untuk menjawab soal. Oke itu tadi supervised learning. Jadi yang learningnya ada gurunya, ada teachernya. Sekarang yang unsupervised. Ciri dari unsupervised learning adalah datanya itu nggak pakai label. Jadi kita nggak bilang ini ikan apa, ini burung apa gitu, enggak. Jadi mesin sendiri yang menemukan label-label yang cocok untuk mereka. Jadi mesin sendiri yang menemukan kriteria-kriteria yang cocok buat mereka. Kalau yang tadi kan kita sudah bilang kriteria kucing itulah yang seperti ini, seperti ini. Nah sekarang kriteria itu di unsupervised learning itu sama sekali enggak ada. Jadi kita biarkan si mesin ini secara otodidak belajar. Silakan belajar kayak gitu. Nah, dia belajar kayak gimana? Oke, kalau tadi kalau ada yang ngajarin itu kita sebut sebagai classification. Tapi kalau nggak ada yang ngajarin kita sebut sebagai clustering. Jadi kalau prosesnya mengelompokkan data, kalau ada yang ngajarin, kalau ada contohnya itu disebut dengan classification. Sedangkan kalau tidak ada sama sekali contohnya, itu kita sebut dengan clustering. Nah, kalau di kasus ini, kita lihat, kalau seandainya teman-teman memberikan label, tentu saja hasilnya akan bisa jadi kucing, anjing, kemudian ikan hiu, clownfish, sama burung bangau, dan lain-lain. Kayak gitu. Tapi terkadang ada kondisi data yang banyak, kita tidak bisa membuat aturan-aturan dari data tersebut. Jadinya datanya kita biarkan mesin yang melakukan analisis sendiri. Nah, kira-kira data yang ini dibagi menjadi label ini dan ini, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C ini, itu kita
Kita bisa sebut kayak gimana ya? Ada yang bisa bantu nggak? Hidup di alam mana? Jadi yang burung Oke. itu kayak melayang, yang B itu kan di laut atau di mana gitu, yang C itu kan hewan darat gitu mungkin. Oke, good. Gabriel. Kak, boleh tambahin Kak? Boleh, silakan. Eh, apa ini juga cara berbiaknya beda, yang ada yang mamalia, ada yang bertelur, ada yang ikan itu. Ada yang Aku lupa namanya. Oke. Ada yang mengklasifikasikan ke ini, klasifikasi hewan bertulang belakang. Ada jenis aves gitu ya, masih ingat nggak? Kemudian ada jenis yang hidup di air, kemudian ada yang mamalia, kayak gitu. Atau bisa juga berdasarkan kakinya, ya nggak? Yang ini ada kaki 2, ini kakinya 4, ini nggak ada kaki, seperti itu. Jadi mesin sendiri yang mengolah itu, dia sendiri yang nyari-nyari, ini enaknya dipisah berdasarkan apa ya, kayak gitu. Nah, terus sekarang mungkin, adik-adik kan bertanya, "Terus kapan dong, Kak, kita pakai klasifikasi? Terus kapan dong kita pakai clustering?" Ada yang bisa bantu nggak? Kapan kira-kira kita pakai klasifikasi, kapan kita pakai clustering? Contohnya kayak gimana? Silakan, hayo. Kebayang ya bedanya yang pertama, klasifikasi itu kalau ada yang ngajarin dia labelnya seperti apa, kita tentukan aturannya, dia dikelompokkan seperti apa, itu kita sebut klasifikasi. Sedangkan yang ini kita sebut sebagai clustering. Kalau bahasa Indonesianya clustering sih gugus ya, mengguguskan seperti itu. Penggugusan data. Nah, yang satunya pengelompokan data, yang satunya penggugusan data. Kapan kita pakai kelompok, kapan kita pakai gugus? Ayo, kira-kira? Yang diajari tadi itu Mhm. buat belajar, yang ini yang clustering itu kayak buat kuis gitu, mungkin lebih memastikan programnya. Oke, yang tadinya buat belajar, yang ini misalnya dibuat kuis. Ya. Oke, good. Boleh, bisa jadi. Yang lain mungkin. Itu oke ya, karena kalau memang dia ceritanya mesinnya diajak untuk tebak-tebakan menganalisis sendiri. Jadi dia bisa memecah seperti apa kayak gitu juga. Silakan yang lain. Kira-kira kapan kita pakai klasifikasi, kapan kita pakai clustering? Clustering pakai kalau informasinya udah rumit banget sama banyak labelnya. Maksudnya banyak informasi yang harus diproses sama mesinnya. Oke, good. Thank you. Jadi kita pakai klasifikasi kalau emang kita sudah tahu banget aturannya seperti apa. Misalnya kita ingin mengklasifikasikan daftar penerima bantuan bagi yang terdampak COVID gitu misalnya ya, PPKM. Nah, kita tentuin nih, kalau misalnya itu keluarga dengan kondisi seperti ini, itu dapat bantuan. Kalau yang tidak, itu tidak dapat bantuan. Nah, itu contoh klasifikasi. Jadi ada aturan yang ditetapkan lebih awal. Tapi kalau kondisinya itu kriterianya banyak banget, terus aturannya juga mau dibuat juga susah, ya sebaiknya kita pakai klaster. Kalau pakai klaster, sistem sendiri yang akan mengguguskan itu. Jadi kalau kita pakai aturan untuk misalnya warga yang mendapat bantuan, itu bisa jadi satu tempat dengan tempat yang lain aturannya berbeda-beda. Jadi kalau Bali misalnya bantuan orang, mungkin di sini mayoritas orang kan kerjanya di pariwisata. Nah, jadinya kalau aturan yang sama, pariwisata ini kita pakai di tempat lain yang misalnya itu modalkan hunian. Tentunya kan tidak masuk, kebayang ya? Jadi kalau misalnya benar bilang Abimanyu, kalau misalnya kondisi data itu rumit sekali, sangat kompleks, banyak, dan kita juga bingung menentukan aturannya seperti apa, kita pakai clustering aja. Biarkan mesin yang menyacah sendiri atau mengguguskan sendiri. Tapi kalau kita memang scoop datanya tidak terlalu banyak dan aturannya juga sudah jelas, itu kita bisa pakai klasifikasi.
Contohnya klasifikasi kalau misalnya di kampus itu mahasiswa yang bagaimana yang bisa dapat beasiswa, terus yang nggak dapat yang kayak gimana. Nah itu kan sudah jelas ada kriteria-kriterianya. Itu gunakan klasifikasi. Tapi kalau case-nya misalnya sekarang adik-adik di sini pemilik toko misalnya punya customer sampai 3 ribuan customer, sekarang diminta customer-nya ini diguguskan dong, diklasifikasikan menjadi customer yang seperti apa seperti apa. Nah, itu saran Kakak pakai clustering aja. Jadi di cluster sama mesin, nanti mesin yang bisa mecah-mecah sendiri kelompok-kelompoknya. Seperti itu. Nah, ini contoh dari yang tadi Kakak barusan bilang, customer segment. Jadi dia sendiri yang nentuin kedekatannya, kelompok-kelompoknya itu kemana-kemana, sehingga nantinya menjadi kelompok yang pas, seperti itu. Oke, kita akan latihan teachable mesin. Saya nggak tahu apakah adik-adik di sini sudah pernah nyoba semua. Kalau sudah pernah, kita mungkin latihan-latihan aja sih. Sudah pernah nyoba teachable mesin? Belum, Kak. Belum. Belum? Oke, kalau belum, silakan Kakak copy dulu ya linknya ke grup chat. Oke, silakan dicoba. Kita bareng-bareng. Oke ya, kira-kira semuanya sampai halaman sini atau belum? Kalau yang nyobanya di laptop silakan langsung dicoba. Kalau misalnya lagi nggak ada laptop atau nggak ada komputer, nanti bisa tonton rekamannya ini, habis itu, baru nanti, adik-adik coba latihan. Tapi ini ada PR loh ya buat adik. Jadi PR-nya minggu depan ini masing-masing dari adik-adik di sini sudah nyoba satu project make teachable machine. Jadi teachable machine ini kerjasama dengan, salah satu project-nya Google ya, untuk mengenalkan machine learning ke anak-anak, kayak gitu sih. Tapi yang make itu bukan cuma anak-anak. Jadi di sini teachable machine ini sudah mulai dipakai dari anak SMP kelas 1 sampai bahkan kuliahan juga ada masih make ini. Di beberapa tempat, project-project-nya masih make ini. Oke, sudah? Siapa lagi yang sudah? Silakan jawab-jawab di chat. Jadi ada sampai berapa orang, Kakak lanjut. Jadi biar enggak terlalu sedikit nanti yang nyoba, takutnya, pada ketinggalan. Jadi kalau ada laptop silahkan pakai laptopnya, kalau ada komputer silakan pakai. Oke, Denisca sudah, Nathan sudah masuk ke teachable mesin. Grabiel Belum tahu sudah. caranya, Kak. Oke, caranya di link di kolom chat itu silakan diklik. Teachable mesin. Bukan, Kak, maksudnya yang image project atau audio project atau yang itu gitu loh. Oh, sudah masuk Yang mana Kak rupanya. pilihnya? Oke, kalau yang lain dulu. Yang lain sudah apa belum? Nanti kita bareng-bareng aja. Nathan sudah, ayo siapa lagi? Deniska, Raka Cakra, Tristan silakan. Oke, Val sudah masuk ke teachable mesin. Sudah, Kak. Sudah, good. Oke, kita klik bareng-bareng ya, get started-nya. Oke, di sini yang paling sederhana yang bisa dicoba itu pakai yang image. Tapi nanti adik-adik untuk PR-nya boleh pakai image, boleh pakai audio project, boleh pakai yang pose. Pose ini dia bisa mengenali gerakannya. Adik-adik lagi ngapain? Lagi jumping jack lah atau lagi sit up misalnya atau lagi ngapain kayak gitu. Kemudian untuk audio ini misalnya mengenali suaranya siapa dan siapa kayak gitu. Atau misalnya suara clap sama suara tepuk tangan sama suara orang bersiul mungkin kayak gitu. Nah, di sini kita coba image. Ya, kita pakai standar image model.
Ya, Kakak matiin webcam dulu karena webcam-nya nggak bisa dipakai kalau udah pakai ini. Oke, untuk kelas yang nomor 1, adik-adik misalnya mau membuat project untuk membedakan pulpen sama handphone gitu misalnya, boleh. Tapi Kakak mau coba di sini yaitu membedakan, masih ingat nggak main gunting batu kertas? Tahu lah ya? Jadi Kakak coba batu gitu misalnya ya, terus diklik yang webcam. Oke, sampai muncul seperti ini. Nah, terus Kakak, minggir dulu. Nanti adik-adik diklik hold to record ini ya. Jadi misalnya batu yang kayak gini. Pada saat diklik hold record ini, tangannya jangan diem. Jadi tangannya digerak-gerakin seperti ini agar mesinnya bisa mengenali bentuk batu yang lain. Misalnya, oke ya kita coba hold ya. 1, 2, 3. Oke, itu untuk batu. Kemudian yang kedua, oke yang kedua Kakak pakai gunting ya. Kita coba gunting. Oke, diklik dulu. Nah, kalau sudah 1, 2, 3. Oke, gunting batu kertas sekarang. 1, 2, 3. Dan ayo, siapa mau nambahin lagi? Selain gunting batu kertas apa lagi ya? I love you yuk. Nah, I love you-nya kayak gimana? Kayak gini ya? 1, 2, 3. Tapi ini nanti ketahuan nggak ya? Sama bisa nggak bedain dia mesinnya dengan batu? Oke, kalau sudah adik-adik, silakan di train model. Jadi ini masih ingat nggak ada proses input, kemudian feature extraction segala macam, kemudian ada proses untuk membuat model. Jadi diklik train model. Nah, proses train model ini itu butuh waktu. Jadi harus ditunggu ya. Adik-adik boleh nyoba yang lain sih selain yang Kakak tadi. Boleh make pulpen misalnya dengan buku. Nah, ini proses trainingnya sudah jalan. Kalau advance-nya diklik, di sini ada epoch, ada learning rate segala macam. Nah, itu salah satu sudah advance. Nanti kalau sudah di sana nanti. Nah, oke, ini dia, kita mulai. Jadi kelihatan ya di sini ya. Begitu Kakak ini batu, jadi batu skornya 100%. Begitu tangan jadi kayak gini, dia nebaknya gunting. Dan batu lagi, gunting, kertas, dan terakhir oke, luar biasa. 100% dia bisa mendeteksi ini nih, I love you kali ya. Ini kertas, ini gunting, ini batu. Nah, ini bisa juga dipakai untuk yang lain. Misalnya membedakan wajahnya adik dengan wajahnya adiknya atau saudaranya. Itu bisa dicoba. Oke, yang lain kalau mau share screen boleh hasil project-nya kayak gimana? Apakah sudah sukses? Mau tanya, Kak, Ya, silakan. ini kok tempatku error ya? Maksudnya apa outputnya nggak stabil gitu loh. Aku nggak ngapa-ngapain tapi gerak-gerak sendiri. Oh ya, coba webcam Apa kurang Zoom-nya sampel dimatiin. image-nya ya? Heeh, itu pada saat Udah record, aku matiin, Kak. oke, webcam-nya diklik atau Abimanyu bisa bantu di share screen nggak? Nanti coba Kakak lihat. Oh iya. Oke, good. Oh ini Nah tuh loh, ya. Kak. Outputnya tuh loh nggak stabil Oh kan. output-nya nggak stabil kayak gini. Iya, karena latar belakangnya Aku itu nggak kayaknya ngapa-ngapain tapi next. heeh, jadi latar belakangnya itu harus bersih dulu. Oh iya, oke, Maksudnya Kak. kita Makasih. cari nanti pada saat mau project lagi, latar belakangnya itu usahakan cari yang memang
kayak green screen gitu. Jadi enggak terlalu ini. Jadi agak jauh dikit dengan kamera. Pastikan gambarnya kelihatan bersih. Oke, dari Grabiel, webcam-nya nggak bisa. Mau coba share screen boleh kalau mau. Nanti coba Kakak lihat. Oke. Oh, di-refresh dulu. Klik webcam. Gabriel sudah matiin ini ya? Udah, Kak. Oh, sorry, snap kamera bukan? Yang Nah, Udah, ini. terima Ya. kasih. Oke, coba ada gini nggak? Gunting. Ada pulpen misalnya, pulpen sama tumbler atau apalah yang ada di sekitar adik-adik itu bisa dipakai. Oke. Oke, Gabriel, nanti kabari kalau sudah sukses ya. Nanti boleh coba share screen. Kita lihat percobaannya Gabriel bikin apa. Oke. Ami ya, Ami mungkin manggilnya. Ya, Ami, Kak. Ami, oke, sorry Ami. Ya, Nanti enggak. kita coba lagi Ami. Coba. Yang lain mungkin yang sudah. Denisca, silakan. Ini kan kalau tadi di itu kan nongolnya kayak gunting, batu, dan kertas. Nah kalau Ya. ini yang outputnya itu munculnya yang class 1 dan class 2. Oh iya, coba di share screen. Nanti Kakak coba pandu. Ini Kak. Oke. Nah, itu di samping tulisan kelas 2 itu bisa kan ada tanda pulpen ya, itu diklik aja kelas 2-nya. Ya, nanti diganti tulisannya jadi gunting gitu misalnya. Nah, usahakan nanti untuk sampelnya itu dilamain dikit ngekliknya biar sampai 30-an sampel image. Oke Kak. Nah, ini Kakak coba share. Udah bisa Kak. Sudah bisa? Bagus. Itu siapa tadi? Ami ya? Itu Denisa yang nanya. Oh, sudah bisa. Oke. Untuk Ansel, kalau pensil dengan pulpen bisa nggak? Ya dicoba. Kita coba. Jadi kita bikin pusing ininya, sistemnya. Mesin learning-nya kita kasih PR berat nih. Ya bisa nggak bedain pulpen sama pensil? Nah, kalau misalnya teman-teman lagi ada kacamata, boleh coba wajah dengan kacamata, boleh juga yang enggak. Oke, untuk Karel nggak apa-apa? Nggak bisa kerjain sekarang karena pakai HP? Iya, belum bisa dari HP, harus dari laptop atau dari PC. Nggak apa-apa, nanti abis ini dicoba. Nanti minggu depan nanti coba diliatin projeknya apa aja yang sudah dibuat. Nah, untuk label ini bisa banyak ya. Kakak belum pernah nyoba sih maksimal sampai berapa, tapi bisa dicoba sampai mungkin 5 sampai 6 kelas. Jadi bisa pakai wajahnya adik-adik, kemudian panggil adiknya atau kakaknya, terus coba di-training, nanti kita coba sistemnya apakah bisa mengenali wajah, kayak gitu. Oke ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak adik-adik? Jadi Teachable Machine ini itu project-nya Google. Coba nanti pelan-pelan. Nah, setelah habis Teachable Machine, kakak harap adik-adik kebayang, oh ternyata machine learning tuh yang kayak gini ya. Jadi dia harus diajarin dulu kelasnya apa, kemudian harus di-training dulu sampai ketemu model, baru bisa dilakukan uji coba. Kayak gitu. Kak,
Ya, silakan. Kan tadi dibilangnya ada tugas itu, tugasnya Mhm. dikumpulinnya kayak video screen atau kayak gimana? Terus nanti diupload ke Teams gitu. Oh, oke. Export model maksudnya ya? Oh iya, Ya. Oke, bentar. ya. Kak, Ya, silakan. Abimanyu. ini ada PR-nya nggak? Oh, latihan aja sih kalau mau dicoba. Oke. Aku mau tanya, Kak. Ya. Kalau unsupervised learning itu berarti tetap harus diajarin dulu sebelumnya. Kan kata Ya. kurang mudeng. Oke, nggak apa-apa. Satu-satu ya. Tadi ini ya yang nanya. Denis. Nah, export model ini bisa diupload ke TensorFlow atau TensorFlow Lite. TensorFlow itu apa? Itu library ya. Library itu apa? Makin panjang ini. Intinya ke gudangnya pusat orang naruh project. Nah, kayak gitu. Library itu gudang kayak gitu ya. Jadi analoginya kayak gudang. Nah, sebenarnya kalau misalnya pingin ngasih tahu temennya, pamer gitu misalnya, bukan pamer, maksudnya sudah sukses nih bikin membedakan batu, gunting, kertas dengan akurasi yang cukup tinggi. Nah, itu adik-adik bisa diklik upload model. Jadi diklik upload model. Nah, ini masih proses uploading. Nanti setelah selesai upload, itu akan muncul shareable link-nya di sini. Nah, itu bisa di-copy, kemudian dikasih ke temen. Kayak gitu. Ini dia. Ini kan muncul. Copy. Jadi teachable with Google model. Nah, ini project-nya adik-adik. Nanti akan muncul di sana kodenya. Jadi ini silakan di-copy, terus dikirim ke temen. Nanti temennya akan membuka langsung ke bagian ini. Langsung yang kelihatan wajahnya kakak di sini. Jadi langsung itu kelihatan. Nah, langsung dia sudah bisa dipakai kayak gitu. Webcamnya aktif langsung bisa dipakai. Kemudian selanjutnya menjawab pertanyaannya Abimanyu. Nah, pertanyaannya tadi antara supervise sama unsupervised. Yang ini terawasi itu kita ajarin dia dulu kelas-kelasnya. Sedangkan kalau di unsupervised itu langsung disapu aja. Kayak gitu. Jadi gini, unsupervised ini dia tidak bisa ngasih output berupa label apapun. Dia cuma ngasih gambaran kayak gini. Misalnya adalah kondisi koordinat data. Nah, masih ingat nggak yang minggu lalu? Antara tempo dengan bus. Kalau kakak di sini nambah titik-titik lagi. Nah, ini misalnya temponya 10, di sini busnya 10. Kayak gitu. Nah, ini unsupervised ini nanti dia outputnya cuma kayak gini aja. Ini masuk 1, ini masuk 2, ini masuk 3. Jadi dia mengelompokkan menjadi seperti ini. Ini salah satu contoh. Jadi ini adalah musik yang kayak gimana. Nah, ini unsupervised ini akan diikuti dengan klasifikasi juga. Jadi setelah proses pengelompokannya selesai, baru dilakukan proses melabeli ini termasuk yang mana. Bayang ya? Jadi di awal dia nggak diajarin labelnya, di terakhir baru dia tetap melakukan proses label. Labelnya kurang lebih kayak gini kesimpulannya. Oh, ini adalah musik dengan tempo tinggi, temponya tinggi,
tapi bassnya rendah. Sedangkan di sini adalah kategori musik yang bassnya tinggi dengan tempo yang rendah. Sedangkan yang B ini termasuk kategori tempo tinggi dan juga bass tinggi. Kayak gitu. Jadinya di klaster menjadi 3 gugus atau 3 kelompok. Bedanya dengan supervise. Nah, supervise ini Abimanyu ini bisa dibagi jadi 3 gitu misalnya. Terus ininya dibagi menjadi 3. Oke. Ini termasuk Berarti lebih spesifik ya, Kak? benar, lebih spesifik. Jadi yang supervise dia sudah bikin aturan nih bahwa bass 0 sampai bass 3, kemudian tempo 0 sampai tempo 3, ini kategori bass rendah, tempo rendah. Selanjutnya 3 sampai 7, ini kategori bassnya menengah, temponya rendah. Sedangkan yang di sini termasuk tempo rendah, bassnya tinggi. Kayak gitu. Nah, ini tentunya menghasilkan label yang berbeda. Karena ada sebagian data di sini masuk kategori apa? Bass yang menengah, tempo menengah, kotak yang tengah ini. Jadi kita sudah membuat sekat-sekat seperti itu. Kita sudah buatin klasifikasinya dulu. Oke, Kak. Ya, Berarti kalau kebayang? Ya, gimana? unsupervised itu lebih relatif ya, Kak? Kebayang, Kak? Ya, Kalau ya. unsupervised itu apa? Dia bilang cepet, tapi kan cepet itu relatif, belum tentu. Iya. Belum tentu buat orang lain cepet. Kalau supervised udah bikin kategori. Ya, benar. Supervise itu Oke, ada proses atau sih. tahap melabelkan data dulu, baru dikelompokkan. Sedangkan kalau unsupervised, nah justru hasilnya menjadi 3 di sini ya. Karena emang secara umum data yang diberikan itu enaknya emang dikelompokkan menjadi 3. Sedangkan kita capek-capek bikin klasifikasi menjadi 9, ternyata ada beberapa kelompok yang memang tidak ada data atau datanya sedikit kayak gitu. Nah, itu case atau contoh-contohnya. Jadi kapan pakai supervise, kapan pakai unsupervised, itu bebas sih tergantung kondisi. Tapi kalau bahasannya tadi kita anggap dah ini tempo bassnya ini kan sampai 10 masih kita bisa bagi klasifikasinya. Tapi kalau tempo bassnya sampai 100, nah kita bingung dong. Ini kira-kira enaknya dibagi sampai berapa sih klasifikasinya? 0 sampai 30 kah atau 0 sampai 20 kah? Nah, kayak gitu. Jadi kita ada agak pusing dikit di awal untuk menentukan klasifikasi. Sedangkan kalau unsupervised, kita serahkan datanya ke mesin. Halo mesin, tolong dong bagi ini suka-sukanya kamu. Nanti kasih tahu ya kesimpulannya apa gitu. Nah, mesinnya hanya mengelompokkan menjadi kayak gini. Nah, setelah itu kerjaan kita lagi untuk mendalami makna dari data yang ada di sini, dan di sini. Kayak gitu. Itu contoh unsupervised sama supervised. Terima Silakan. kasih, Kak. Ya, sama-sama Abimanyu. Yang lain masih coba-coba teachable mesin? Ada yang sudah sukses, ada yang mau demoin? Boleh sambil sharing. Nanti dicoba ya. Itu basic banget untuk project Google-nya. Untuk memang tujuannya untuk anak-anak bisa langsung berinteraksi dengan mesin. Jadi mesinnya itu bisa diajarin secara ciri. Yang tadi itu gambar itu visualnya. Jadi di sana dia bisa nangkapnya macam-macam ya. Dari gerakan tangannya kakak itu ciri bentuk diambil. Jadi kakak coba simpul-simpulkan lagi bahasan kita hari ini. Yang pertama ekstraksi ciri atau feature extraction. Itu ciri apa aja sih yang diambil? Yang pertama yang paling kelihatan ya bentuk, warna, ketiga adalah tekstur. Nah, di wajah pun juga akan seperti itu. Nanti begitu misalnya Deniska nyoba sama saudaranya, wajahnya Deniska sama wajah kakak atau adik, misal seperti itu. Atau wajah teman, sampai 5 kelas misalnya. Nah, kita lihat sejauh mana modelnya bisa mengenali perbedaan dari kelima ciri wajahnya itu. Kayak gitu.
Kemudian selain tadi image di project-nya Teachable Machine yang bisa dicoba sebentar. Oke, kelihatan ya? Tadi Kakak sudah sharing ini ya? Lupa loh. Sudah kelihatan, Kak? Kelihatan. Oh, yang tadi juga sudah ya? Oh, ini yang gambar itu kan, Kak? Ya. Oke. Makasih Kak Sasta. Yuk. Takutnya sudah gambar-gambar, gambarnya nggak muncul. Iya, iya. Sudah, Kak. Sudah clear. Nah ini, sebentar Kakak coba share lagi sekali. Nah ini bisa dieksplor ya adik-adik ya. Jadi untuk yang audio itu sama aja, tapi inputannya dari mic. Jadi yang pertama dilakukan adalah background noise. Jadi audio itu akan ngambil sampel kurang lebih 20 background noise kelilingnya kita kayak gimana, itu untuk membuat lebih akurat lagi hasil, klasifikasinya. Nah misalnya mikrofonnya oke kepakai sama Zoom-nya, jadi nggak bisa. Nanti, ketika dicoba ngerekam suara habis itu ekstrak gitu berkali-kali sampai muncul. Coba ya, coba Kakak matiin mic dulu. Oke, kayak harus ngalah salah satu ini. Nanti dicoba dulu ya. Untuk yang project pose itu mirip juga. Nah, nanti ini, adik-adik bisa gerak-gerak di depan webcam. Nah, untuk videonya itu udah kelihatan di sini. Nah, seperti ini. Ini pose wing, ini pose pohon. Nah, ini snap sama clap. Ini membedakan marshmallow sama yang bukan marshmallow. Nah, seperti itu. Ini yang wajah, ini wajah dengan nah ini musik metal atau musik non metal. Jadi, apapun itu inputannya, yang pertama kali dilakukan oleh, eee, sistem adalah ekstraksi ciri atau feature extraction. Kemudian setelah itu baru melakukan pemodelan. Oke, tadi di awal sorry. Kakak kan sempet slide-nya bilang ini. Jadi ada experience, tadi kan sudah ya, experience-nya itu, eee yang Kakak bilang tadi itu, kita ngajarin dia model tangan kita seperti itu. Nah, task-nya itu tadi membedakan yang mana batu, gunting, kertas, dan ada performance measure. Performance measure ini akan Kakak bahas sebagai slide terakhir. Nah, kita mengenal yang namanya confusion matrix. Jadi ada kondisi true positif, false positif, false negatif, true negatif. True positif sama true negatif ini baik-baik aja. Baik-baik aja itu kayak gini, misal ya Kakak ambil kasus Covid misalnya. Kalau misalnya salah satu temen, semoga tidak ya, semoga kita semua sehat-sehat semua. Terindikasi memang terpapar Covid, terindikasi terpapar Covid, dan hasil pembacaan dari mesin learning bilang bahwa si A itu terkena Covid. Itu disebut dengan true positif. Jadi memang benar adanya si A ini kena Covid. Sedangkan kalau true negatif, si A tidak terpapar Covid dan sistem menyatakan tidak terpapar Covid. Itu true negatif. Bayang ya? Jadi itu true negatif.
true negatif, true positif ini artinya sistemnya sangat oke untuk membedakan. Tadi kan Abimanyu sempat bilang, kenapa ini dia seperti tidak stabil untuk mengenali. Nah, nanti kita coba analisis dengan performa yang ini. Jadi kalau batu, dideteksi batu itu true positif. Jadi terpapar COVID dan memang orang yang terpapar COVID itu true positif, tidak terpapar COVID dan sistem mendeteksi tidak terpapar COVID itu adalah true negatif. Kemudian adalah error yaitu false positif. Orangnya tidak kena COVID, tapi sistemnya bilang positif kena COVID. Padahal orangnya tidak kena COVID. Itu disebut dengan false positif. Dan yang kedua, tipe errornya adalah orangnya kena COVID, tapi sistem bilang negatif, enggak kena COVID. Oke ya, adik-adik. Coba kakak mau nyari pendapatnya. Kira-kira yang berbahaya yang mana? False negatif sih Kak. Oke, Abimanyu bilang false negatif yang Kalau berbahaya. kasusnya COVID ya. Oke, kalau kasusnya COVID. Oke, yang lain? Silakan. Di mana di antara Salah Kak. Maksudnya false positif Kak. Sorry. false positif? Oke, nggak apa-apa. Kakak catat dulu. Yang lain silakan. Dua-duanya sama sih sebenarnya. Dua-duanya berbahaya juga loh ya. Kan bisa jadi orangnya nggak kena COVID, sistem bilang COVID, terus kepikiran gitu ya. Akhirnya sakit juga nanti. Enggak, misalkan sistem bilang positif, tapi sebenarnya enggak. Kan dia masuk ke rumah sakit misalkan. Kan nanti di satu ruangan. Padahal aslinya enggak, tetap kena. Oke. Kalau malah yang aslinya kena tapi dibilangnya enggak, dia nanti kemana-mana nularin juga. Oke, good. Bagus sekali. Ya, oke, relatif sih kalau nanya mana yang berbahaya, sama-sama berbahaya. Tapi kalau false negatif, itu seperti jawaban Abimanyu yang pertama, emang itu yang lebih berbahaya. Jadi kondisinya jelas-jelas dia kena COVID atau menderita suatu penyakit, tapi hasil deteksi sistem tuh ternyata bilang, oh enggak kok, orang ini baik-baik aja kayak gitu. Nah itu yang berbahaya. Jadi kalau kondisi yang false positif, di sini sistemnya bilang positif, tapi ternyata orangnya adalah negatif COVID, itu masih, ya benar sih kata, ini, Kakak belum hafal nama-nama, Oh, sorry. kalau Ya misalkan silakan Deniska. false negatif itu gimana sih? Kalau misalkan yang terpositif tapi false, gimana sih? Bentar. Heeh. Kalau gimana hasil prediksinya apa? Sistemnya bilang Kalau apa gitu loh? kalau misalkan yang terpositif, aslinya dia positif, cuma sistem bilang enggak, mungkin bara bisa ke lebih banyak orang. Iya, benar. Oh. Jadi kalau dia ternyata positif, dia terkena COVID, positif COVID, nah ini, sorry, ini actual-nya ya, actual itu maksudnya kondisi yang terjadi apa, sedangkan ini prediksi mesin. Jadi kondisi actualnya dia positif tapi mesin bilang negatif, nah itu sangat-sangat berbahaya. Jadi false negatif merupakan error yang memang paling dihindari lah ketika akan men-train performa sebuah mesin learning. Jadi false negatif itu yang paling dihindari. Kalau false positif, nah ini kan kondisinya sebenarnya baik-baik saja, orangnya sehat, tapi ya sistem yang agak salah lah gini ya, kayak gitu. Sistem yang membuatnya Iya, jadi musibah. menjadi salah. Contoh lain selain itu, kakak tambah lagi satu. Di sini ada, oke, ini cewek, di sini cowok. Nah, ini cewek. Di sini ceweknya, di sini cowok. Di sini yang cewek dibilang selamat. Oke ya. Di sini selamat karena hamil, misal. Sedangkan di true negatif
ini cowok dibilang cewek, sorry di sini cowok, tapi dibilang Anda tidak hamil. Ya jelas memang tidak hamil kan cowok. Sedangkan di sini cowok, tapi dia dibilang hamil. Nah, itu kan jelas-jelas sistemnya ngawur ya. Kan nggak mungkin ada cowok bisa hamil. Bayang ya. Yang terakhir, ini ada cewek yang seharusnya hamil, realnya hamil kondisinya, tapi malah dibilang nggak hamil sama sistemnya. Nah, tentu kesalahan yang ini nih agak berbahaya kalau sampai salah melakukan identifikasi atau prediksi atau klasifikasi atau apapun. Yang tapi bilang tidak hamil. Kalau yang di sini kondisinya adalah cowok tapi dia hamil. Nah, itu kan kondisi yang memang sistem ngawur bacanya gitu. Jadi ini juga benar sih error yang kedua nih yang kita harus tekan nilainya kalau kita ngukur performa machine learning kayak gitu. Oke, mungkin dari Kakak segitu dulu. Kita coba review lagi. Yang pertama, ketika kita bilang intelligent atau cerdas itu ada 2. Dari video pigeon tadi ya, yang burung jadi bisa learning sama bisa solve problem. 2, Kakak sudah coba share tentang supervised sama unsupervised learning. Jadi learning-nya diajarin sama learning nggak diajarin. Yang ketiga, itu ada, ekstraksi ciri ya. Jadi kunci utama kenapa mesin learning nih itu adalah ekstraksi ciri suara, bentuk, tekstur, warna, dan lain-lain. Kayak gitu. Dan yang tadi kita sudah coba praktek untuk pakai teachable machine. Dan nanti harapannya Kakak bisa dicoba lagi setelah Zoom ini. Jadi bisa ditonton lagi reviewnya, terus coba lagi. Dan yang terakhir 5, adik-adik sudah belajar tentang ini, fusion. Ini bakalan bingung di awal-awal, true positif, false positif, true negatif, false negatif. Tapi nanti begitu kita masuk ke ranahnya belajar yang seperti ini, performa yang diukur dengan cara ini nih, ini basic banget adik-adik wajib tahu bahwa false negatif itu berbahaya, itu aja poinnya. Oke Kak, sebelum ini silakan mau tanya di kolom chat, Kakak serahkan waktu ke Kak Sasta. Kak Sasta, Oke. oke. Terima kasih Kak Iya. Agung. Nah, yang sudah mulai rada-rada pusing, no worries. Kalau ada yang baca nih, jadi kalau kita sudah taruh awal, jadi nanti kalau adik-adik mau lanjut, mau jadi programmer, atau mau cita-cita mau buat machine learning, yang kayak gini pasti bakal muncul lagi. Jadi pelan-pelan ya, pelan-pelan, jangan dibikin pusing, dianggap, oh oke, saya dapat ilmu nih. Jadi adik-adik kita masih ada waktu 4 menit lagi, apakah mau nanya? Aku mau tanya Kak, Oke, Kak Nabi bikin machine learning kapan-kapan ada bisa code. Oh, ini Abi nanya kapan bisa buat machine learning? Apa Abi mau bilang kalau Abi pengen banget buat machine learning? Kenapa Kak? Sorry Kak. Abi itu nanya kapan Kak Agung buat machine learning, atau Abi mau bilang ke kami bahwa Abi pengen buat machine learning? Bisa bikin mesin teknologi informasi ini bisa bikin mesin learning gitu loh. Kak Agung gimana nih Kak responnya Kakak? Iya. Oke. Machine learning itu teman-teman ada roadmap belajarnya. Jadi bahasa pemrograman yang teman-teman bisa dipelajari dari sekarang itu bisa pakai Python ya. Python. Kemudian langsung ke TensorFlow. Nah, itu kalau misalnya Kakak coba share, sorry.
Nah, di sini ya ini muncul nih apa aja yang bisa di-road ya sih, untuk pemrograman yang pertama harus, bahasa dulu ya, itu ada dikuasai salah satu. Kalau Abi sukanya ngoding apa? Aku sekarang lagi belajar bahasa namanya Lua, Kak. Aha. Mirip kayak Python sih, Kak. Oke. Lu Belajar coding-coding aja. Oke. Good. Oke, thank you Abimanyu. Wih, keren nih udah belajar coding. Banyak Kak Agung, saya kalau saya Facebook itu ditawarkan kelas coding anak. Jadi Iya, keren ya anak-anak sekarang ya. keren Zaman sekali. kita dulu ya. Zaman kita dulu, aduh lupakan soal coding aja masih mahal, tidak. Oke, baiklah. Adik-adik kalau sudah tidak ada Kak Sasta tidak buat kesimpulan lagi untuk materi hari ini karena tadi Kak Agung sudah menyimpulkan materi yang sudah dibawakan oleh Kak Agung. Kak Agung ada closing statement lagi Kak Agung? Oh iya, oke. Terima kasih Kak Sasta. Ini oke, ada sih lagi satu yang ini tadi, eee, MIT sih, apa namanya sebentar, MIT Machine Learning. Tertarik buat machine learning ya Kak ya? Nanti dah coba Kakak cari lagi. Yang jelas roadmap-nya ada. Jadi kalau mau Python, nah course-nya itu ada. Jadi kalau Kakak cek, ada sih ini ketemu punyanya MIT, kalau memang mau dicoba dan didalami boleh. Nah ini kelihatan nggak? Machine Learning in Business. Kelihatan Kak. Nah ini sudah sempat tak search, Lua Coding untuk machine learning, nemunya ke sana. Ya dibilang similar sama Python, nah ini juga bisa dipakai. Tapi yang jelas, ilmu itu memang seperti mengupas bawang gitu ya. Kita harus pelan-pelan dari yang terluar dulu. Jadi konsep basic itu dipahami, kemudian masuk, jadi selain basic, paham konsepnya, kita masuk ke ranah coding-nya, itu teknikal banget. Dan yang tadi Kak Agung share, untuk Abimanyu itu kayaknya cocok banget untuk Abimanyu pingin explore ya. Sebentar, Sudah senyum-senyum tuh. Oke. ini. Kelihatan ya? Oke, Abimanyu. Ini welcome to the jungle-nya machine learning. Oh, maksudnya aku belajar ini dulu ya? Yes, jadi tentukan dulu arahnya mau kemana. Tapi kalau saran Kakak, ambil klasifikasi image dulu. Itu yang kiranya sampelnya gampang dicari. Misal mungkin mesin learning yang akan buah yang sudah mateng itu ya, yang masih mentah gitu, sama buah pisang yang memang sudah siap makan gitu misalnya. Nah, Abimanyu mengenalkan ciri pisangnya itu ke si mesin. Nah, itu dengan coding-coding segala macam. Kalau dengan teachable mesin tadi, itu kita kan, cepet ya, langsung ini loh pisang yang masih mentah, ini pisang yang sudah mateng, ini yang pisang setengah mateng gitu ya. Nah, nanti PR-nya Abimanyu itu adalah membuat mesinnya itu, training-nya itu. Itu yang memakan waktu lumayan. Tapi dengan adanya teachable mesin, dengan adanya, yang dari Google ini, itu bisa dipangkas, jadi bisa lebih ke arah analisis. Sebenarnya ciri pisang yang mateng sama yang mentah tuh, yang kayak gimana sih? Nah, seperti itu.
Jadi ranahnya itu nggak cuma sekedar di teknis, tapi ranahnya juga meneliti nih. Sebenarnya pisang yang matang sama pisang yang setengah matang itu cirinya dari mana sih diambil? Nah, kayak gitu. Karena kalau kita salah mengambil ciri, kita tidak bakal bisa membuat mesin yang pinter-pinter banget. Makanya nanti lagi satu ya, swasta ya, yang buat new atau teman-teman yang selain di performa ini, nah ada istilahnya overfit. Nanti silakan di-search. Overfitting ini adalah kondisi setelah ngajarin mesin. Mesinnya kita ajar terlalu dekat dengan data yang jadi waktu Kakak mengenalkan wajah Kak ke mesin, Kakak nggak berse kanan kiri, Kakak cuma aja depan layar mesin, sehingga yang kelihatan wajah depan. Ya ketika Kakak tes dengan pakai kacamata, atau Kakak dari samping seperti sistemnya tidak mengenali kalau itu adalah Kakak yang mau masuk gitu, misal mau kayak gitu. Nah, itu overfitting. Jadi kondisinya salah menerin data. Jadi mesin itu jadi pinter kalau data yang diajarin itu bagus kayak gitu. Jadi ada istilah nanti GIGO ini ya, garbage in, garbage out. Jadi begitu sampah kita masukkan ke sistem, ya sistemnya susah kayak gitu. Itu yang kita masukkan data yang bagus, data bagus, menghasilkan output yang bagus juga. Jadi mesin learning ini gabungan antara konsep, terus ada juga risetnya, teknisnya, ngoding tadi. Nggak melulu masalah ngoding, tapi ada juga hal-hal teknis lain yang di luar coding yang perlu kita perdalam juga. Seperti itu, Abimanyu. Keren, luar biasa. Keren banget. Teman-teman yang lain juga luar biasa. Kak, Kakak makasih jadi Kak. kehormatan banget bisa sharing-sharing di sini. Ini yang penting nanti kita tetap diskusi ya setelah ini, apapun itu bentuknya. Karena Kakak juga sangat-sangat saat ini kondisinya sedang memperdalam ini juga machine learning gitu. Karena kebutuhan di pasar saat ini memang arahnya pasti ke machine learning. Pokoknya yakin aja 5-10 tahun ke depan kita sudah ada di titik machine learning ini kok. Jadi kalau kita sudah ada di relnya ini, di AI, ya pada saat itu kita sudah tinggal mendulang lah gitu. Kita sudah kebayang lah apa prospek kerjaan akan seperti apa kayak gitu. Itu kira-kira kesimpulan statement akhirnya, Bu Sasta. Kak Sasta. Oke, terima kasih Kak Agung. Pokoknya siapa yang menguasai energi, dia yang menguasai dunia ya Kak Agung ya. Iya. Baiklah, terima kasih banyak Kak Agung untuk hari ini sharingnya. Terima kasih banyak adik-adik yang di kelas SMP SMA. Semoga nanti bisa ketemu lagi kapanpun itu, tetap semangat. Topiknya akan kelihatan gampang kalau Anda men-setting mindset Anda bahwa topik ini gampang dan topiknya akan jadi menyenangkan kalau adik-adik berpikir topik ini adalah menyenangkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi kapan-kapan. Bye-bye. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih, Adik-adik Kak. semua, terima Terima kasih kasih banyak. Mohon semuanya. maaf kalau ada Terima kasih salah-salah Kak misalnya Hasan. selama proses sharing materi ya. Terima kasih, Kak. Ayo sama-sama Terima kasih, Karel. Kak. Oh Ya, iya Val. benar Kak Agung. Mohon maaf juga Terima kalau seandainya kasih. kami, Iya. saya, Kak Agung, dan tim kami yang lain melakukan kesalahan. Semoga Makasih. harinya menyenangkan setelah ini. Bye-bye. Kami live ya. Yuk, sampai ketemu lagi.